Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muslim dan Kepala Bapak Surabaya, Bapak yang teman, Bapak Hasan Mesumi sebagai Kepala KUA yang lama beserta ibu dan keluarga, yang kami tamukan juga teman-teman ibu pengawas, ibu Paif, teman-teman ibu Buka, MPNS dan juga ibu staf, yang mudah-mudahan hadir kepada sore hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di cuaca yang cerah mudah-mudahan cerah hati kita semua yang puasa bulan Ramadan ini yang ke-17 insyaallah. Mudah-mudahan semuanya lebih semangat dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, salawat Allah kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah sempat dudukkan di jalan kegelapan menuju jalan yang terang Indonesia. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan doa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin. على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Acara selanjutnya yang pertama kali disampaikan dari Bapak Kepala Lembaga teman-teman. Iya. Saya kenal pertama, akan disampaikan kepada Hasan Mesumi sebagai kepala doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Yang terhormat Bapak Muhammad Muslim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, beserta ibu dan putra-putrinya yang masih menuju sini, mudah-mudahan selamat di jalan sampai sini. Ibu Ketua Dharma Wanita Kecamatan Jambangan yang sangat saya cintai. Ini harus dicintai kalau ini. Saudara-saudaraku seluruh ASN di Kecamatan Jambangan, ada PAIF, ada JFU, ada JFT pengawas, ada calon JFT Pak Muslim, tapi yang sepertinya tidak tahu SK-nya jadi tahun ini apa? Tahun ini. Ini ada dua di sini dapatnya kemarin, ada penyuluh satu, ada operator satu, yang itu dari pendataan, bukan dari tes PPK kemarin, tapi dari pendataan. Mudah-mudahan kabar baiknya tahun ini bisa, karena alhamdulillah saya sampaikan Pak Kepala bahwa dua orang ini sejak Januari sudah meluangkan waktunya setiap hari di kantor. Jadi, latihan jadi ASN. Dan kalau yang satu pertama ada di Al-Falah, tapi memang Al-Falah pilihannya dua, ikut P3K atau mundurkan diri dari Al-Falah. Kalau ini satu di depan saya ini, dia pegawai di madrasahnya tapi berhenti. Kadung resign terus SK-nya masih belum jelas.
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sore ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka satu, mensyukuri nikmat Allah karena kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa, rezeki kita ada sehingga sampai tanggal 17 alhamdulillah, sehingga kita mengadakan buka bersama. Yang kedua, kita alhamdulillah pula angan-angan untuk mendapat pembinaan langsung dari kepala kantor hari ini bisa terlaksana walaupun nanti padat karena waktunya sudah hampir maghrib. Yang ketiga, alhamdulillah ini bagian juga dari syukuran putrinya Bu Lina. Bu Lina syukuran sehingga bersama kita pada hari ini. Yang keempat banyak ya, syukuran kita banyak. Tapi yang jelas alhamdulillah saudara-saudaraku termasuk Pak Muslim mungkin sudah insyaallah sudah paham bahwa sudah tahu bahwa Jambangan alhamdulillah tahun ini insyaallah dapat rehab atas Pak. Tapi sebelum rehab datang di depan sudah ambruk duluan. Itu yang sisi kanan, sisi selatan kemarin hampir kenain anak PPL, ada anak PPL 2 sekarang di sini dari UINSA Fakultas Usuluddin Ilmu Tafsir, ilmu hadis. Nggak tahu di sini hadisnya nggak nyambung. Hadis hampir kena ya anak PPL alhamdulillah, tapi selamat. Yang terakhir yang kemarin di depan alhamdulillah juga tidak banyak ya, tidak ada tamu, pasti tidak ada tamu, pagi-pagi sekali. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Kepala bahwa di Jambangan itu kemarin Pak sempat kita ngadakan hataman Al-Quran seperti anjuran 3 hataman 3 grup, yang 1 di sini, yang 2 di ruangan staf, yang 3 di ruangan saya. Alhamdulillah 3 hataman kita selesai bekerjasama dengan FKPK, teman-teman kita hadir. Cuma sayangnya Pak Muslim karena tidak membuat akun sehari sebelumnya, akhirnya tidak bisa terlaporkan ke akun. Pada hari H kita buat akun sudah tidak bisa. Yang kedua, kita alhamdulillah ngadakan bin-bin mandiri sekian tahun. Sudah 2 tahun Mbak Eli ya. Ini narasumbernya kan Mbak, narasumber tunggal sekarang Bu Eli, karena yang lain tidak punya sertifikat jadi narasumber bin-bin mandiri yang tanpa biaya. Dilaksanakan setiap hari Senin. Setiap hari Senin dibersamakan dengan Rafa, kecuali pas tidak ada nikahan Pak. Jadi setiap bulan tapi tetap ada. Kalau bulan Maret ini 4 minggu full berturut-turut. Tadi 11 catin, berarti yang datang 33 orang karena bersama walinya membimbing dan mandiri. Yang terakhir mungkin dari saya alhamdulillah teman-teman penyuluh juga mengadakan ngaji bareng dengan para duafa dan para pembantu di sekitar kita, di sekitar kantor setiap hari Jumat sore. Jadi jam 4 kita sudah ngaji bersama-sama, mengundang mereka diajari ngaji sampai pulang jam 5 pulang baru selesai setiap hari Jumat, di samping kegiatan kepenyuluhan yang lain. Itu barangkali sekilas info, sekilas kegiatan yang ada di Jambangan. Mudah-mudahan mohon doanya, mohon arahannya, mohon bimbingannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan itu. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sambutan dari Bapak
Bukan sambutan. Sebagai kepala Bukan sambutan. pembinaan kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Abuya Hasan. Yang saya hormati teman-teman sekalian, JFT, JFU, semua karyawan ASN di KUA Kecamatan Jambangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di bulan suci Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai amalan ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat masalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sambil menjelang berbuka, mestinya yang ngisi begini nih penyuluh Mbak Eli itu. Alhamdulillah, jadi kita sudah tanpa terasa sudah memasuki hari yang ke-17. Ini seakan-akan saya tuh merasa seperti mimpi Pak Kepala KUA. Jadi begitu cepat sekali bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan. Bayangan saya itu ini masih berada di minggu pertama, tapi ternyata sudah tanggal 17. Minggu depan ada kemungkinan sudah pray, ada apa namanya WFH yang diatur, tapi nunggu teknis dari Kanwil. Saya juga ingin menyampaikan kabar bahagia untuk calon P3K dan ASN. Jadi insya Allah kalau yang ASN ini SK-nya akan turun di bulan Juni tahun ini. Alhamdulillah. Sementara yang P3K bulan Oktober insya Allah. Karena sepertinya pemerintah pusat juga takut karena banyak yang mengancam mau demo. Di Surabaya ada yang pamit ke saya suruh istighosah di depan Masjid Akbar. Jadi, jangan orasi, nggak usah demo, istighosah, tapi silakan bikin spanduk yang besar. Berdoa kepada Allah agar SK segera turun. Kalau orasi kan kurang baik. Iya, kok nuntut itu. Jadi saya tulis istighosah. Penyuluh banyak yang telepon saya, ya sudah istighosah per wilker. Nah, lumayan itu, kalau per wilker jadi satu kumpul di satu masjid, di Masjid Jami, ya insya Allah sudah ini proposalnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demonya kepada Tuhan itu. Insya Allah segera dikabulkan. Nah, ini ternyata belum demo, barusan sore ini sudah diumumkan oleh pemerintah kalau P3K akan diangkat bulan Oktober dan yang CPNS akan diangkat di bulan Juni. Semuanya tuntas di tahun 2025. Jadi yang sudah resign tenang saja. Yang sudah kadung jual kalung istrinya ya dihitung. Jadi karena banyak, bukan hanya beliau ini, banyak ya kejadian begini banyak. Terutama yang sama guru ya, jadi dia otomatis mengundurkan diri. Nah, untuk yang penyuluh tetap akan saya buatkan SK PNPNS biar nyambung, biar tidak nangis semua. Insya Allah kita nunggu dari Kanwil, kita tadi konsultasi nunggu kalau SK-nya sudah turun, ya kita menyesuaikan nanti. Karena sungguhnya dana untuk honor
itu sudah digunakan ke yang lain. Tapi karena belum turun ya ditarik lagi, Pak. Nah, ditarik lagi, yaitu suka duka di tahun 2025 dan ini baru tahun ini mulai dari dulu yang sedrastis ini. Jadi semuanya harapan saya kerjaan kita tidak terpengaruh ya. Karena sesungguhnya yang di efisiensi itu adalah yang berbentuk program, bentuk kegiatan. Kalau hak-hak kita, gaji, tunjangan semuanya diberikan seutuhnya kepada kita semua. Kecuali transport penghulu. Transport penghulu kayaknya dikurangi ya. Kena efisiensi. Kena efisiensi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini Ramadan, saya ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana agar kita itu memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan ini berdampak secara serius kepada pola kehidupan kita, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ayat yang sangat populer itu di bulan Ramadan itu di surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini hafal semua. Ya. Bapak Kepala KUA ini sama hafalnya ayat ini dengan ayat-ayat pernikahan. Sudah di luar kepala kita. Tapi untuk implementasinya ini yang kadang-kadang sulit. Ketika kita berharap ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi gambarannya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang mengikuti Rasulullah, melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam surah Al-Asr ayat yang ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan, yang dicontohkan, diambil, dilaksanakan, dan apa yang dilarang itu harus dijauhi. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu ini tidak mudah. Dua hal ini sangat berat untuk dilaksanakan oleh kita. Kalau kita ngambil contoh Rasulullah Muhammad SAW dalam sholat malam aja, kita sholat tarawih itu merasa lebih cepat, lebih baik, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Termasuk saya kalau sholat di Masjid Al-Akbar itu terasa sakit pinggang, bukan karena apa, terlalu lama berdiri. Sampai saya berpikir jangan-jangan ini kalau gak husuk begini justru tambah gak dapat pahala. Sehingga sholat berjamaah di rumah dinas dan lain sebagainya. Tapi ingat Rasulullah Muhammad SAW yang maksum itu, kita tahu bahwa Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Waili ini hafal hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa suatu ketika Sayyidah Aisyah itu menemukan Rasulullah Muhammad SAW itu kedua kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri sholat malam. Jadi dua kakinya ini sampai bengkak karena lama berdiri. Rakaat pertama sampai surat An-Nisa, mulai dari Al-Baqarah ya. Kalau kita ya paling kan cepet-cepetan itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau satu kali nafas Allahu Akbar itu masih mending. Ada yang di YouTube itu kan kecepatan suara itu masih ada rukunya, ada ininya, kecepatan cahaya itu sudah nggak jelas sudah. Ini model begitu itu, dan itu masih terjadi. Ngapain kita sholat dipaksakan kalau kita tidak siap menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau kita diukur antara kita dengan Rasulullah, posisi kita sebenarnya ada di mana itu. Saya Pak Kepala KUA, modelnya kan ibadahnya standar banget. Rasulullah itu ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, lima taf'alu hadza ya Rasul, kenapa kau lakukan ini ya Rasul, kenapa sampai kakinya bengkak itu? Karena terlalu lama berdiri. Beliau menjawab, afala uhibban akuna abdan syakur, apa tidak senang saya dikatakan hambanya yang bersyukur. Lah, kalau saya dengan Pak Kepala KUA bengkak itu bukan karena lama berdiri, mungkin karena asam urat. Itu. Kenapa? Makan pete, makan apa itu? Jeroan. Akhirnya bengkak. Bukan karena lama sholat malam. Kalau sholatnya sebentar. Gitu. Kalau bisa dijamak terus tiap hari kan. Itu. Musafir, Mbak Eli karena sibuk. Kalau sibuk itu bisa dijamak kan. Karena penyuluh banyak dalilnya, sehingga nyari dalil untuk mencari kelemahannya. Jadi itu. Jadi posisi Ramadan ini sebenarnya adalah latihan bagi kita. Ya paling tidak berusaha berada di mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena dengan mencontoh Nabi Muhammad, siapa lagi yang mau kita contoh kalau tidak Nabi Muhammad? Ya memang kita tidak dituntut sholat tahajud barang itu tidak diwajibkan ke kita ya, sunnah bagi kita. Nah, tapi paling tidak di sholat tarawih itu ya lumayan lah kita ruku, sujud, tumaknina. Tidak asal kemudian yang penting tarawih, tapi kemudian sholatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karuan tidur itu. Tidur. Nah, saya di bulan Ramadan ini tamu itu kalau malam ya kader-kadernya Mbak Eli ini yang banyak dari Winsa itu pulang jam 12, kadang ikut sahur pokoknya kalau sampai sahur jam 2 ada pulang, saya belikan sudah bakso. Jadi ada yang keluar beli bungkusan. Sahur ya, oh iya Cak. Jadi sedang ayo nyamannya mahasiswa ya. Jadi makan bareng gitu. Dan tiap malam saya tuh sahur bersama teman-teman ini, supir ajuan saya, terus tukang kebersihan ya, keamanan maksud saya. Pokoknya siapapun yang jaga ya ajak ke rumah dinas. Di rumah dinas itu siapa yang bangun duluan dia yang masak. Tapi kalau saya yang bangun duluan jadi agak rame, saya di dapur lontang. Akhirnya Anwar bangun. Ya, kalau sudah bangun saya yang tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi monggo bulan Ramadan yang tinggal separuh ini, udah gak nyampe separuh, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengoreksi diri kita. Kira-kira kalau kita itu dengan Rasulullah diukur, itu mungkin ya tidak harus bainas sama wasumur ya, tentang keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diukur lagi dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita. Saya tuh sering bilang ke istri saya, Bu, kita ini diukur dengan Aba Umi itu kok kayaknya sudah jauh. Aba Umi itu tiap hari, tiap saat itu nggak lepas dari Al-Quran. Apalagi Uminya, Umi mertua ini jalan itu bawa Al-Quran. Kan nggak ada begini dulu ya. Itu baca Al-Quran sehari hatam. Terus lah, ke kita ini loh yang masih satu generasi ini udah jauh Pak, jarang-jarang udah pegang Al-Quran. Bagaimana dengan anak ini nanti? Maka momentum di bulan Ramadan ini momentum untuk mengajak anak-anaknya untuk kembali ke Al-Quran. Ya, saya bilang ke istri saya, bikin grup itu untuk Hotmail Quran tiap hari. Itu bareng-bareng jadi tagih kok belum store itu tiap hari. Itu kalau nggak kayak gitu nanti lupa. Bahkan lupa Al-Qurannya ada di mana itu. Kita hanya tahu kalau kita punya Al-Quran, tapi sudah lupa Al-Quran di mana ya. Karena setahun sekali baru dibuka
Ramadan. Kenapa Ramadan? Ya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi baru ingat nuzulul Quran setahun sekali. Atau ingat karena dipaksa Kementerian Agama untuk mengambil Quran. Lainnya itu lupa. Ada yang Al-Quran dijadikan azimat pengusir setan, taruh di depan pintu gitu kan. Gitu. Habis itu sampai tebel apa debunya itu. Jadi generasi kita ini adalah generasi yang penuh dengan ujian. Saya kadang-kadang tahu kur-kur itu lebih banyak pegang HP ketimbang Al-Quran. Pegang HP 1 jam, saya kuat lihat video itu. Tapi pegang Al-Quran, padahal 1 juz itu hanya butuh 36 menit lah kira-kira itu. Itu gatal semua. Aduh, kayak berat. Yang mata kayak mau rabun. Apa? Astagfirullah. Jadi apa saya merasa itu ini syaitonnya banyak sekali. Tak kali beli kacamata baca. Tuh. Jadi kalau sudah agak rabun, pakai kacamata saya. Yang lain, sing gatel, kebelet pipis. Astagfirullahaladzim. Intinya ya, ada masalah dengan keimanan kita. Ada masalah dengan hati kita. Yang masalah itu bukan capeknya, bukan ini, tapi karena hati ini ada masalah. Nah, itu. Makanya saya bilang, kalau orang sujud di tengah malam, terus tidak connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti hatinya sedang tidak baik-baik saja, itu ada masalah. Jadi hati yang baik itu ketika kita sujud berada di posisi paling rendah itu akan sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba nanti malam diulang, Pak, diulang ya ibu-ibu ini sujud sekali kok gak connect gitu ya, setelah duduk sujud lagi, itu betul-betul pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la. Jadi sampai betul-betul connect. Lah di situ sampean mau minta apa saja itu insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita kan sombong. Kita merasa bahwa apa yang kita hasilkan di dunia itu adalah hasil karya kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal coba kita lihat. Di depan kantor itu banyak tukang becak. Mulai subuh sudah standby di situ. Lah PNS itu sekarang masuknya jam 8. Lah sampai selesai tarawih, tukang becak masih ada di situ. Hasilnya berapa? Jam 8 belum datang. Ada yang jam 8 belum datang. Ini syukurnya kurang. Itu. Tidak seperti tadi itu. Afala uhibba an akuna 'abdan syakura. Nah, kita tuh merasa itu karena hasil kita, bukan, itu karena kasih sayang Allah. Lah balasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Nah, padahal kita ini dicipta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu sebenarnya tanggung jawab utamanya adalah sebagai hamba. Lah untuk menjadi hamba Allah ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, makanya fadhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, hamba Allah itu seperti apa? Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang paham, sadar kalau kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Dalam salah satu ayat Al-Qur'an dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah denganku, ikutilah Nabi Muhammad itu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah dicintai, ya seperti saya mencintai istri saya. Minta apa saja katanya Abuya itu, bahwa sebini minta apa baik aku diberi. Tidak perlu ngirim proposal kan gitu. Itu sama, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak diminta saja sudah ngasih kepada kita. Dan kita harus sadar bahwa setiap tarikan nafas ini adalah nikmat yang diberikan Allah itu. Tapi kita kan baru sadar kadang-kadang ketika sudah tepar ada di rumah sakit. Oh iya,
Iya ya, nikmat sehat itu luar biasa. Itu. Nah, tanpa kita sadari seakan-akan setiap hari itu sesuatu barang yang gratis saja itu. Padahal itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah semestinya ya di setiap tarikan nafas ini, karena setiap tarikan nafas itu adalah anugerah yang tak terhingga yang diberikan Allah kepada kita. Ya semua Pak. Mata kita melihat itu langsung fokus Pak. Tidak seperti kamera ini di setel dulu. Enggak, mata kita itu luar biasa. Lidah ini bisa merasakan asin, pedes, macam-macam. Posisinya di mana tak lihat, tak kaca sama saya sama aja. Nggak ada kan yang warna, yang ini nggak ada. Tapi kan di situ itu sudah itu kuasa Allah yang luar biasa. Makan, kemudian bisa ngentut, bisa BAB, itu luar biasa Pak. Jangan dikira bahwa BAB itu bukan nikmat itu. Saya pernah seminggu di rumah sakit tidak bisa, stres Pak, kembung, kok nggak ada tenaga sama sekali, tidak ada ini, disuntik ini, dirangsang, nggak bisa, ada penyakit. Jadi seluruh yang terjadi di dunia ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Berikutnya kita harus menghamba sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan ini adalah bulan momentum yang sangat luar biasa. Waktunya sudah hampir habis. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan selaku keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, saya pribadi bersama keluarga, mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan sepanjang saya berapa bulan ini sudah memimpin di Surabaya. Saya tidak tahu sampai kapan berada di Surabaya, apa katanya Buya Hasan dan Mbak Eli. Apa diperpanjang, dipercepat, ini tergantung ya, tergantung. Ini saya selama ada di sini senior datang semua kan. Saya senang kamu ada di sini. Tapi dalam hati saya, iya sampean senang saya ya rotok seneng. Saya udah kebayang ketika istri saya ini berangkat ini kan. Berangkat sendiri tidak berani, harus didampingi anaknya. Lah ini dibagi, anaknya dua itu ada di rumah itu sendirian itu berdua. Yang kecil sama anak yang pertama, yang mahasiswa. Terus ini yang di pondok ikut ke sini dampingi ibunya. Kalau saya masih di Lumajang, maghrib itu, Bu aku gak pulang, sampai dijemput. Dijemput supir, nyampe ya. Sini udah sampai ngomong gitu Pak. 4 jam sini Jember itu. Lumajang Jember 1 jam, seret nyampe. Nah, tapi ya gimana lagi? Saya tadi malam itu gak tidur lama, Cak Hasan. Meluk guling itu mikir. Saja nikmatnya jadi kepala kemenaki opo. Nah iya. Anak saya datang dari pondok, mestinya kan kumpul dengan saya nih, Ica ini. Lah aku juga ketemu. Ada saya, ya Allah, gini saya. Makanya kemudian kalau waktu yang begini saya sia-siakan lagi, ya saya akan rugi untuk yang kesekian kalinya itu. Udah saya harus beraktivitas pokoknya di Surabaya, apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin untuk mengabdi, menjadi orang yang bermanfaat agar tidak rugi yang kesekian kalinya. Udah tidak kumpul dengan keluarga, masih seperti itu. Nah ini nasibnya kepala kemenak, bikin rumah bagus, tidurnya tempatnya seperti itu Pak. Aku mikir enaknya di mana? Enaknya pada mensyukuri, ya ternyata tidak semua orang itu menjadi kepala kemenak, ya gitu aja. Dibolak-balik pikirannya, dipikir semua Pak, stres. Katanya Pak Batiar, sampai nucuk mikir yang aneh-aneh po. Pak Kanwil itu, udah, sama enggak usah toleh ke belakang, sama itu lurus, sama itu ke depan, melangkah terus, jangan toleh ke belakang. Karena saya bilang bolak-balik, saya segera balik ke Jember. Sama ngapain tolak-toleh ke belakang katanya. Sama itu terus ke depan, terus maju. Aduh, aku itu apa yang dipikir untuk urusan makan sepiring ya, enak Baeli tiap malam kelon. Iya, sesuai kebutuhan. Aduh,
Ya sini ya berat banget Pak. Pokoknya begitulah kira-kira. Begitulah. Makanya Cak Hasan nih, gak usah ingin jadi kepala Kemenak ya. Udah. Jadi penghulu utama aja gitu. Penghulu utama 4C. Golongannya kalah kepala Kemenak. Iya, nah itu. Nah jadi urusan dunia itu sawang sinawang. Sawang sinawang. Yang penting itu adalah cara kita menyikapi nikmat itu yang berbeda. Kenapa Cak Muslim gemuk terus gurauan saya? Ya alhamdulillah, karena yang ngopeni saya itu orang banyak. Tuh. Pagi istrinya A di warung ini kan, yang masak istrinya orang tuh. Besok siang, nanti siang warung lain, istrinya orang lain lagi kan. Itu sehingga orang banyak yang masakin saya. Akhirnya saya gemuk. Waktunya sudah habis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Artinya bukan Ramadannya yang salah ya. Kadang-kadang kita itu yang tidak menghargai Ramadan sehingga tidak berdampak apapun pada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.